Dajjal, bukanlah makhluk golongan jin ataupun makhluk lain, tetapi ia adalah manusia yang ditangguhkan ajalnya, seperti halnya Nabi Isa alaihi salam. Dajjal lahir di negeri Samirah, yaitu negeri kecil di Palestina. Kedua orang tuanya adalah penyembah berhala. Tanda-tanda fisik Dajjal, menurut hadits Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah, mata yang terhapus tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam, maka jika dia melakukan kerancuan, yakni mengaku sebagai Tuhan, kepadamu, maka ketahuilah sesungguhnya Tuhan kalian tidak buta sebelah." Hadits riwayat Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menceritakan tentang sosok Dajjal yang akan muncul menjelang hari kiamat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal yang telah disampaikan oleh seorang nabi kepada kaumnya? Dia buta sebelah, membawa sesuatu seperti surga dan neraka. Yang dia katakan surga pada hakikatnya adalah neraka. Aku peringatkan kepada kalian, sebagaimana Nabi Nuh memperingatkan kaumnya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berdasarkan hadits ini, Dajjal adalah seseorang yang berasal dari bangsa manusia, dan matanya buta sebelah. Dalam beberapa hadits lain, digambarkan, sosok Dajjal memiliki ciri khusus, pada dahinya tertulis kalimat dalam huruf Arab yaitu, kafaro. Namun, tulisan itu tidak bisa dibaca oleh semua umat manusia, hanya kaum yang beriman sajalah yang mampu membacanya. Dajjal, merupakan ujian besar umat manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal akan muncul dan akan menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Tak hanya itu, Dajjal akan membawa sesuatu seperti surga dan neraka. Surga yang ditawarkan Dajjal sesungguhnya adalah neraka di sisi Allah. Sebaliknya, neraka yang ditawarkan Dajjal adalah surga di sisi Allah. Bencana Dajjal sebenarnya merupakan rangkaian fitnah yang telah terjadi sejak lama. Segala fitnah yang terjadi pada sejarah Islam dan sejarah dunia, saling berkaitan dari zaman ke zaman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Sungguh fitnah yang terjadi di antara kalian lebih aku takuti dari fitnah Dajjal, dan tiada seseorang yang dapat selamat dari rangkaian fitnah sebelum fitnah Dajjal, melainkan selamat pula dari Dajjal, dan tiada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, baik kecil ataupun besar, kecuali untuk fitnah Dajjal." Hadits riwayat Ahmad. Di saat manusia lupa akan pengetahuan tentang sosok Dajjal, dan bahkan bila ada yang memperingatkan soal Dajjal, mereka pun menertawakannya, dan menganggapnya sekedar mitos, maka menjadi pertanda kemunculan Dajjal. Dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dajjal tidak akan muncul, sehingga sekalian manusia telah lupa untuk mengingatnya, dan sehingga para imam tidak lagi menyebut-nyebutnya di atas mimbar-mimbar." Hadis riwayat Ahmad. Banyak kejadian telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelang munculnya Dajjal, bahwa kaum muslimin akan meraih kemenangan dalam berbagai pertempuran, sebagaimana hadits dalam riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian akan berperang melawan Jazirah Arab, dan Allah berikan kemenangan kepada kalian. Kemudian memerangi Persia, dan kalian pun menang. Kalian memerangi Romawi, kalian pun diberikan kemenangan oleh Allah, dan kemudian kalian berperang melawan Dajjal, Allah juga memberikan kemenangan untuk kalian." Hadits riwayat Muslim. Apakah penaklukan ini telah terjadi seperti peristiwa pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Ataukah peristiwa ini akan kembali terulang? Wallahu a'lam. Sebelum Dajjal keluar, manusia tertimpa 3 panceklik yang dahsyat, sehingga mereka mengalami kelaparan. Allah memerintahkan langit di tahun pertama untuk menahan sepertiga hujan, dan memerintahkan bumi untuk menahan sepertiga tumbuhannya. Pada tahun kedua, Allah memerintahkan langit untuk menahan 2/3 hujannya, dan memerintahkan bumi untuk menahan 2/3 tanamannya.
Selanjutnya pada tahun ketiga Allah memerintahkan langit untuk menahan semua hujannya, hingga tak ada air hujan yang turun satu tetes pun, dan memerintahkan bumi untuk menahan semua tumbuh-tumbuhan. Dajjal merupakan cobaan paling besar, yang menimpa manusia di dunia, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada makhluk di muka bumi ini sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat, yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Hadits riwayat Muslim. Dajjal akan diikuti oleh 70.000 kaum Yahudi, dan menebarkan berbagai fitnah. Ia bisa membunuh manusia kemudian menghidupkannya kembali, dan ia bisa mendatangkan hujan dan membawa banyak harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, sungguh Dajjal akan keluar, dan bersamanya ada air dan api. Apa yang dilihat manusia adalah air, sebenarnya adalah api yang membakar. Apa yang dilihat manusia adalah api, sesungguhnya adalah air minum yang segar. Barang siapa di antara kalian yang mendapatinya, hendaknya memilih yang dilihatnya api, karena itu adalah air segar yang baik. Hadits riwayat Muslim. Tak ada satu negeri pun di muka bumi ini, melainkan akan didatangi dan dikuasai Dajjal. Anas bin Malik menceritakan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan didatangi Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Tidak ada satu celah pun di negeri tersebut, kecuali ada malaikat yang menjaganya. Kemudian Dajjal datang ke suatu daerah di luar Madinah yang tanahnya bergaram, dan bergoyanglah Madinah 3 kali. Allah keluarkan dengan sebab goyangnya, semua orang kafir dan munafik dari Madinah. Hadits riwayat Muslim. Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari, berdasarkan hadits An-Nawas bin Sam'an. Kami bertanya, ya Rasulullah, berapa lama Dajjal tinggal di bumi? Rasulullah menjawab, 40 hari. Satu harinya seperti 1 tahun, kemudian seperti sebulan, kemudian seperti sepekan, kemudian hari-hari lainnya seperti hari kalian sekarang. Hadits riwayat Muslim. Tidak akan muncul Dajjal, kecuali setelah turunnya Imam Mahdi. Dalam berbagai hadits sahih dijelaskan, pada akhir zaman Allah Ta'ala akan mengutus khalifah yang adil, dari keturunan Rasulullah dari jalur Fatimah. Namanya Muhammad sama dengan Rasulullah, dan nama bapaknya sama dengan nama bapak Rasulullah, Abdullah. Setelah itu turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk mendampingi Imam Mahdi memerangi dan menumpas Dajjal. Nabi Isa akan menetap di bumi selama 40 tahun, untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran. Dan sebelum wafat, Nabi Isa akan menunaikan ibadah haji, sebagaimana hadits yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi zat yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya Ibnu Maryam akan mengucapkan tahlil dengan berjalan kaki untuk melaksanakan haji atau umroh, atau kedua-duanya dengan serentak. Hadits riwayat Ahmad dan Muslim dari Abi Hurairah. Nabi Isa turun ke bumi tidak membawa syariat baru, tapi melanjutkan syariat Nabi Muhammad untuk menegakkan agama tauhid dan meluruskan kaumnya yang menyembahnya sebagai Tuhan. Sebagaimana dahulu Nabi Isa berkata kepada kaum Bani Israel, sebagaimana diabadikan dalam firman Allah Ta'ala. Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah di neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Al-Maidah ayat 72. Selain itu, Nabi Isa juga akan menyelamatkan manusia dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani, disebutkan, fitnah dan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj ini sangat besar. Tiada seorang manusia pun yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka sangat banyak, sehingga kaum muslimin terpaksa harus menyalakan api selama lebih kurang 7 tahun, untuk berlindung dari penyerangan Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana dikisahkan,
Ya'juj dan Ma'juj selama ini terkurung dalam sebuah tembok yang dibuat oleh Zulkarnain, kemudian, mereka akhirnya bisa keluar setelah secara perlahan-lahan melubangi tembok tersebut. Tembok Zulkarnain itu terbuat dari besi dan tembaga dan terletak di daerah Georgia, Asia Tengah. Untuk mengatasi masalah ini, kaum muslim terpaksa harus bertahan di Bukit Tursina selama beberapa waktu. Hingga akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah agar mengirimkan bantuan, dan doa itu pun dikabulkan. Saat itulah, Ya'juj dan Ma'juj berhasil diatasi. Setelah berhasil mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa pun kemudian wafat. Menurut sejumlah riwayat, saat diturunkan hingga wafatnya kelak, itu terjadi selama 40 tahun. Dan, kehadiran Nabi Isa ini merupakan salah satu tanda-tanda terjadinya kiamat kubro, yakni kiamat besar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.